Oke, pertama sih sebenarnya kalau ditanya susah nggak sih buat kita mulainya gitu milih mobil off-road ya atau mobil 4x4-nya. Sebenarnya sih menurut gua nggak susah, tapi kadang-kadang yang susah itu karena banyak masukan dari teman-teman dari kanan kiri yang mana terkadang belum serok sama pilihan yang kita pengen gitu. Nah, sekarang kita lagi sama Julian Johani. Kebetulan kita akan ngebahas soal tips-tips gimana sih kalau teman-teman yang pengen punya mobil off-road nih. Dari mulai nyari mobilnya sampai akhirnya modifikasinya nih. Halo Jay, apa kabar? Halo, baik Vi, alhamdulillah. Kita agak kaku nih ya jadinya. Santai aja. Jay, kita pengen ngebahas nih. Tadi kan kita udah ngebahas soal modifikasi mobil lo nih ya sebelumnya kan. Nah sekarang gue pengen ngebahas nih bagi teman-teman yang pengen melakukan modifikasi, apalagi sebenarnya pengen off-road lah intinya. Abis itu baru modifikasinya nih. Pada pengen off-road. Nah tips untuk para beginner yang pengen off-road nih apa sih? Sebenarnya susah nggak sih punya mobil buat dipakai off-road dan ngerusak apa enggak sih? Nanti itu sampai tahap akhirnya nih ya. Gimana? Ada masukan nggak dari lo? Oke, pertama sih sebenarnya kalau ditanya susah nggak sih buat kita mulainya gitu milih mobil off-road ya atau mobil 4x4-nya. Sebenarnya sih menurut gua nggak susah, tapi kadang-kadang yang susah itu karena banyak masukan dari teman-teman dari kanan kiri yang mana terkadang belum serok sama pilihan yang kita pengen gitu. Jadi di antara banyak mobil 4x4 gitu ya, mobil off-road, emang ada beberapa mobil yang kayaknya udah dicapai, oh kalau buat pemula emang yang bagus ini nih. Ambil contoh misalnya Jimny gitu atau Katana gitu. Oh iya karena irit, partsnya murah gitu kan. Terus ya serba di mana-mana orang mekanik tuh ngebenerin tuh bisa gitu kan. Misalnya faktor kayak gitu. Emang sih bener. Tapi kalau menurut gua tips pertama itu kembali dulu ke hati kita. Maksudnya lo tuh sebenarnya pengen pakai mobil apa? Lo sukanya mobil apa? Cari preference lo dulu ya, sama diri pribadi sendiri dulu. ya, pribadi ya. Karena belum tentu yang jadi masukan dari kebanyakan orang, misalnya kayak lo udah paling cocok mau mulai off-road pakai Jimny gitu kan. Tapi kita pribadi, aduh bro gue sukanya sebenarnya diesel gitu. Sedangkan Jimny kan nggak ada ya diesel. Iya, atau misalnya gue tuh tetap senangnya mobilnya ukuran gede gitu. Nah kalau menurut gue itu menjadi patokan pertama dulu ya. Lo sukanya misalnya diesel misalnya, berarti Jimny keluar dari daftar pilihan. Kita lihat mobil diesel yang ada pilihannya mana. Habis itu ya dia tinggal milih aja nih, lo mau SUV atau double cabin gitu. Oh, gua sih kebetulan pengen double cabin karena gua pengen tetap belakangnya ada bak, jadi mungkin untuk dia pakai kerja juga, bagaimana masih bisa gitu. Jadi tetap pertama dalam kita milih mobilnya, lo tentuin dulu dari hati lo senengnya tuh apa? Sebenarnya soalnya banyak banget kan mobil, apalagi bicara soal mobil bekas 4x4 nih ya. Double cabin, terus ada juga SUV, terus juga ada SUV yang all wheel drive. Sebenarnya kan masih bisa diajak off-road juga kan? Masih bisa juga, Nah, teman balik lagi, preference lo pengennya juga sejauh apa sih off-road yang akan lo lakukan? Mau yang sampai mungkin bisa dibilang, JJ bilang tuh antara light off-road apa sekalian sampai adventure apa sampai gitu. yang benar-benar beratnya gitu kan. Benar. Nah, jadi ya balik lagi nentuin soal dimensi mobilnya, sukanya emang apa mau bawa keluarga, atau memang mau dipakai, masih ada kepengen ini mobil harus tetap klimis karena mau dipakai mobil sehari-hari. Nah, itu kan gitu juga kan. ada macam-macam karena banyak juga teman-teman kita emang ngebangun mobil off-road ya memang pure untuk main, atau memang ternyata ini mobil masih dipakai untuk kegiatan sehari-hari gitu. Yang mana kadang-kadang itu nanti panjang lagi tuh nentuin, oh kita pengen masih main off-road weekend tapi nggak mau yang sampai nyender mobilnya. Iya dong, ya kayak gue contohnya gue nggak mau pakai mobil, gue suka off-road tapi gue nggak mau sampai nyender-nyender. Sampai yang karena mobilnya masih gue jaga bodinya gitu kan. Itu berarti nentuin lagi ya mobil main, seperti mobil itu. Apakah mobil pertama jadi tetap dari preferensi kita sendiri gitu. Kita sukanya apa dan kita mau pakai mobilnya itu nantinya untuk apa? Kayak yang lo bilang tadi full off-road atau semi-semi untuk harian juga. Jadi pada akhirnya pilihan orang mayoritas itu belum tentu jadi yang paling cocok buat kita. Itu aja sih buat yang pertama. Nah, terus berikutnya kita naik step setelah udah pilih mobil.
Dari lo sendiri apa sih, ada preference apa lagi nih yang harus lo kita masukkan? Kalau yang kedua sih mungkin lebih ke arah untuk kita setelah terima atau kita dapat itu mobil yang kita beli, mobil off-roadnya, menurut gua tuh yang terpenting berikutnya adalah kita melakukan fase penyegaran dulu atau penyehatan di mobil. Oke. Karena kan kita nih off-road nggak semuanya pakai mobil tahun baru kan gitu kan. Bukan yang ready to go. Iya gitu. benar. Jadi misalnya mobil tahun 90-an atau bahkan sebenarnya kita dapat mobil yang umurnya udah di atas 5 tahun pun tetap kita masih ada yang perlu kita perhatiin dulu, ini semuanya dalam kondisi yang fit apa enggak gitu. Betul. Jadi kalau kayak gue sendiri atau misalnya suka ada teman-teman yang nanya, mereka misalnya baru dapet nih mobil off-road gitu, Jack gue mulai dari mana ya gitu. Lo fase pertama, lo reparasi dulu, penyegaran dulu sebelum nanti fase berikutnya baru modifikasi gitu. Jadi kayak misalnya yang simpel-simpel, kita mulai nge-service rem, sistem pendinginan, atau sistem pengapiannya misalnya kalau yang bensin. Jadi jangan sampai sehat dulu. Benar. Jangan sampai itu mobil trouble di tengah lagi off-road. Iya benar. Karena nggak hanya kita sendiri yang repot, teman-teman kita yang bareng sama kita juga jadi pada repot. kerepotan. Iya, pada kerepotan. Karena gini, begitu kejadiannya kita ada trouble di tengah, misalkan kita off-road ini tidak hanya di hutan tapi di tengah side pun, begitu trouble, mobil kita nutupin yang di belakangnya, jalurnya nggak mungkin dibuka lagi, terkadang kan kayak gitu. Terkadang jalurnya untuk satu mobil gitu aja. Satu mobil gitu aja dan nggak mungkin mundur kan, terkadang itu kan jadi nyusahin, buang waktu. Nah, itu dia tuh masukan dari JJ. Segerin dulu, sehatin dulu deh. Jangan sampai bukannya kita bikin orang kesel, lo udah dibilangin, bukan, tapi ya balik lagi supaya kita juga nyaman, standby, nunggu dalam mobil, nggak pusing apa-apa gitu kan ya, benar kan? Karena begitu ada trouble itu nyusahinnya nggak kita doang, tapi semua orang semuanya ikut susah. susah. Iya, makanya itu dia. Pentingnya untuk sehat dulu gitu. Jadi jangan sampai kita baru dapet nih mobil off-road, dari awal masih standar, kita malah pertama, wah gue mau pasang winch yang ini dulu nih, nanti percuma, kita udah off-road, winchnya emang keren sih, tapi mobilnya ternyata mogokan gitu. Yang akhirnya juga winch itu kan makan aki ya, karena mogok nggak ngisi, ya mati juga akhirnya full. Setelah nyehatin mesin nih, tahap berikutnya apa aja? Yang ketiga mungkin lebih ke setelah kita udah fase penyegaran, penyehatan mobilnya udah selesai, kita udah mastiin emang mobil ini secara kelistrikan, secara pendinginan, kaki-kaki semuanya aman gitu. Pas kita mulai masuk ke fase kita modifikasi, pastiin untuk kita punya urutannya yang sesuai nih. Apa tuh? Walaupun sebenarnya menurut gua nggak ada yang namanya pakem atau ilmu urutan dari kita modif mobil buat off-road. Sah-sah aja sebenarnya, mau orang baru punya mobil off-road, gua pertama mau modif pasang lampu sorot gitu. Sebenarnya sah-sah aja. Walaupun sebenarnya ada beberapa bagian yang mungkin akan jadi rentetannya. Ambil contoh, wah gua baru mau modif pertama, misalnya gue mau pasang winch atau lampu sorot, light bar gitu. Kita mesti mikirin juga kelistrikan. Karena kelistrikan standar mobil itu emang sebenarnya kalau kita pakai tambahan arus untuk misalnya winch, sebenarnya bisa aja, tapi nggak optimal gitu. Apalagi kalau kita udah pakai winchnya yang dia nyedot listriknya gede gitu ya. Betul. Pakai aki standarnya kasihan dia, cepet tekornya. Jadi pastiin modifikasi yang kita lakukan, kita harus pikirin rentetannya gitu. Ambil contoh misalnya kaki-kaki. Biasanya kaki-kaki itu gue termasuk bagian dari modifikasi yang boleh dibilang di awal-awal. SOP lo nih ya? SOP-nya. Ini di luar kayak ban atau velg ya, karena menurut gua ban sama velg itu ada faktor juga preferensi pribadi gitu. Gua belum mau off-road, gua mau modif dulu minimal ban atau velg deh, karena kaitannya buat tampilan mungkin dia hari-hari gitu gitu. Kayak misalnya tadi kaki, gua mau lift kit nih, gua tinggiin. Kalau kita tinggiin suspensi di mobil 4x4 gini, ada rentetan yang nantinya mesti diganti juga begitu kita tinggiin. Kadang-kadang orang sekedar kayak, gue mau tinggiin, entah tinggiinnya yang paling simpel diganjel, body lift, atau misalnya
lift atau diganjel di per Oke. gitu kan. Wih, makin tinggi nih gagah. Tapi karena dia udah makin tinggi, dia ada beberapa bagian tuh yang ketarik kayak misalnya link arm atau as rodanya terlalu nekuk. Okay. Itu yang nantinya akan menjadi kayak bumerang juga saat kita pakai off-road. Oke. Jadi hal berikutnya adalah ya balik lagi preference tiap orang beda-beda nih, tapi dari JJ sendiri adalah masukannya itu tuh setelah elektrik sistemnya udah terus ke kaki-kaki. Mungkin kalau dari gue sendiri ya, gue sebagai orang awam yang suka dengan off-road, oke, gue udah punya preference mobil 4x4. Seberapa penting sih sama ban? Kalau gue karena biasanya pengennya gue ganti ban dulu karena biar capable deh ngapa-ngapainnya nih ya gitu ya. Nah, dari segi lo yang sudah lebih berpengalaman, seberapa penting tuh sama ban? Kalau menurut gue sangat penting banget. Sangat penting. Jadi ya? sebenarnya kalau kita mau ngomong urutan ya, urutan sih sebenarnya gue juga tetap akan milih ban dulu. Setelah udah nyehatin mobil. Iya. Yang penting mobil 4x4 kita ini udah sehat. Berikutnya yang bisa lo lakuin untuk lo ningkatin performa off-roadnya ya, dan berasa. Betul. Itu adalah ban. Ban ya. Itu adalah ban. Karena ban off-road sendiri yang kalau dari sisi gue yang gue tahu ada AT, MT, terus ada macam-macam lagi tuh. Nah itu gimana sih pemilihannya aja? Jadi AT itu kan emang dia lebih ke arah untuk kita yang mungkin masih mau dua alam kali ya. Harian di aspal sama pas mungkin weekend kita off-road tipis gitu. Ringan lah ya, light off-road ya. All terrain. Jadi dia emang multi purpose buat lo yang masih suka ke tanah sesekali tapi hariannya banyak di aspal. Berikutnya di atasnya ada MT, mud terrain. Ya, kalau itu emang lebih udah optimalnya begitu lo pakainya di jalur off-road. Kalau buat di aspalnya bisa aja, tapi lebih berisik. Sama satu lagi dia lebih licin. Apalagi kalau hujan. Karena gede-gede jarak antar tapaknya tuh ya. Benar. Jaraknya makin jauh kan, dan semakin tapak atau kembangan ban semakin jauh tuh semakin ngasilin suara berisiknya itu. Sama air juga masuk ke situ ya, membuat mobil jadinya nggak napak ya. Lebih floating. Terus? Tapi di atas itu kan masih ada satu lagi yang ekstrim. Kalau yang ekstrim udah sesuai namanya untuk udah penggunaan off-road yang ekstrim, yang berat. Jadi itu kalau pas lagi off-roadnya jauh lebih enak lagi, tapi kalau kita pakai di aspal jauh lebih licin lagi. Jadi, itu udah ultimate hati-hati dah kalau kita pakai di aspal ya. Berarti balik lagi ke soal pemilihan awal. Ini mobil masih penggunaannya untuk hari-hari atau memang pure untuk main off-road gitu ya? Benar, harus ditentuin dari situ. Sama satu lagi, selain model bannya ya, AT, MT atau Extreme, ukuran tuh juga penting banget. Jadi ini yang juga karena banyak orang yang pengen suka pada pengen langsung gedein. Asal main gedein aja. Ini gitu. juga ada informasinya nih ternyata di sini. Jadi secara awam orang akan mikir dengan ban off-road semakin besar itu akan semakin bagus buat dipakai off-roadnya. Tapi kalau sebenarnya kita nggak ikutin dengan misalnya kita udah ganti ban lebih gede, tapi mobil nggak ditinggiin, yang ada pas pakai off-road malah mentok sana sini, gesrot. Jadi permainan kakinya ya, suspensinya, travelnya itu dia misalnya pas masuk ke atas karena ukuran bannya terlalu besar, akhirnya dia baru naik sedikit udah mentok. Nggak maksimal gesrot, juga. Nggak maksimal. Betul. Itu pada akhirnya akan lebih baik kalau suspensinya belum ditinggiin, mending pakai ukuran ban yang nggak jauh dari standar. Supaya dia tetap artikulasinya tetap maksimal. Kadang-kadang itu yang suka nggak ngeh gitu. Nggak, benar. Dan yang ada gue dengar juga, final gear juga berubah mestinya. Iya. Itu gimana tuh? Jadi emang kalau final gear ini mungkin kalau di teman-teman yang pada mainnya on road gitu ya, sedan atau sejenisnya, final gear tuh mungkin bukan menjadi satu hal yang lumrah untuk mereka ganti. Tapi kalau di teman-teman 4x4 off-road gitu, itu jadi satu bagian di gardan yang boleh dibilang, ini sih salah satu kuncian utama buat kita off-roadnya bisa optimal gitu, tenaganya. Karena kalau misalnya kita udah ganti ban ukuran besar, final gear yang nggak diganti, itu rasanya kayak lo naik sepeda yang gearnya bisa diganti, tapi lo pakai yang genjotannya berat. Iya. Lo kebayang kan? Lo pakai yang genjotannya berat, terus lo mesti nanjak. Capek. Engine stress out jadinya.
sementara final gear itu perlu kita ganti lebih gede atau orang sebutnya lebih low. Itu ibaratnya kalau di sepeda lo pilih gear yang lebih enteng. Oke, engine nggak kena beban itu. Iya, jadi kita nanjaknya lebih enak gitu. Nah, Kayak tapi gitu balik sih. lagi setelah ganti final gear itu, apakah mobil masih digunakan untuk sehari-hari? Karena berakibat otomatis dengan ban gede, final gear besar, larinya jadi nggak ada top speednya kan, pasti otomatis hilang gitu loh. Benar. Karena itu kita dia ngejar torsi harus kita nyesuaiin juga gitu kan. juga, Jadi pemilihan final gear-nya mesti tepat supaya kita masih dapat akselerasi yang masih oke, top speed-nya juga nggak drop banget nggak drop banget gitu. Benar. Nah itu jadi ganti ban digedein, nggak asal digedein, ada hitungannya juga nih kalau main off-road nih. Dan sebenarnya dari mobil standar sendiri pun ada batas maksimal yang tanpa perlu diganti final gear-nya ya, Jay ya? Iya benar, tetap ada itu sih. Nah setelah mau ganti ban, sebenarnya setelah mau ganti ban udah mungkin dicobain dulu ya. Nanti baru tahu apakah gue perlu lift kit atau enggak gitu ya. Benar ya? Gimana tuh Jay ceritanya? Ya, jadi gini, sebenarnya ini kalau kita ngomongin masalah seperti ini kan balik lagi ini kayak kita lagi ngomongin fitment ban dan velg ya. Itu mungkin kalau juga sama balik lagi kalau teman-teman yang di aspal yang suka kayak modif ban dan velgnya itu fitment tuh penting banget ya. Benar. Bukan cuma buat estetika tapi supaya mobil tuh proper gitu kan. Betul. Bisa belok segala macamnya aman gitu. Sama di off-road juga. Cuma emang kita nggak bisa pukul rata di tiap mobil. Misalnya kita pakai ban 31 ukurannya 31 inch. Naiknya mesti berapa senti nih atau berapa inch nih. Di tiap mobil bisa beda-beda. Karena ada mobil yang misalnya dia standarnya aja udah 31, terus dia kalau naik 2 inci ke atas tuh masih aman. Tapi di mobil lain ada naik 1 inch saya tuh udah langsung mentok sana gampang sini. gesrot. Iya gitu. Jadi Jadi kembali lagi di setiap mobil itu dia nggak ada hitungan atau pakem pastinya ya untuk masalahnya kita lift up yang berbanding sama ukuran bannya mesti berapa yang sesuai gitu atau lebar velgnya. Nah dari ban, lift kit, menurut lo sendiri, udah tahap mau agak serius nih. Mana yang lebih penting lagi penambahan aksesoris? Jadi biasanya setelah orang udah bisa ngerasain, wah kaki-kaki gue enak nih, traksi gue oke nih dari ban gitu ya. Arahnya kalau yang udah mulai serius itu orang biasanya yang dilema tuh barang serius yang mereka beli tuh antara dua. Locker, diff-lock ya, atau winch. Dua itu. Karena harganya sama-sama berat. Harganya sama-sama berat. Tapi apalagi kalau kayak locker, kalau udah serius orang pasangnya kan dua kan, gardan depan sama gardan belakang. Udah ya sama kayak beli winch yang mahal juga harganya. Itu jadi dua hal yang kadang-kadang orang suka dilema gitu. Tapi di antara kedua itu sebenarnya plus minus juga sih. Ada orang yang mungkin gue pengen mobil gue lebih sakti off-roadnya, bisa lebih oke performanya, tapi gue nggak mau tampang mobil gue tuh terlalu berubah, maunya tetap sleeper. Mereka ambil locker biasanya, gitu. Karena ternyata nggak sedikit juga orang yang dia senang off-road yang udah agak berat gitu, tapi nggak mau depannya tuh ada kelihatan ada winch nonjol ke depan gitu. Makanya ada juga yang modelnya winchnya di selipin, ditaruh di balik bumper apa grill gitu. Balik lagi, preferensinya mau kayak apa nih? Lebih suka juga kalau penampilan secara lebih lebih sangar ya pakai winch. Benar. Tapi off-roadnya serba harus dibantu dengan winch. Gitu. Tapi balik lagi ada yang kadang-kadang orang-orang juga ada yang off-roader atau pecinta off-road pride-nya gue nggak boleh sampai nyangkut nih. Bener kan itu? Bener. Tapi ini kita agak geser dikit ya. Itu kalau ngomongin masalah orang gengsi pakai winch, itu salah satu realita ya, dinamika yang ada. Dan menurut gue itu adalah salah satu hal yang boleh dibilang toxic kalau lagi off-road. Karena ternyata ada juga. Karena kadang-kadang kalau ada orang nanya, kuncian off-road yang paling utama tuh apa menurut lo saat off-road ya? Kalau menurut gue nomor satu adalah lo mesti bisa ngejaga ego lo. Gengsi akan membunuh dan merusak mobil lo. Benar. Gitu. Salah satunya ya itu. Jadi ngelihat misalnya kita lagi off-road bareng sama teman-teman, terus temen yang depan kita lewat tuh, nggak nge-winch.
pas yang kita nge-winch, wah gengsi kan. Enggak, ulang lagi terus. Gak mau nge-winch, biarin, jangan. Malah as roda akhirnya jebol atau apa. Padahal kan mobil belum tentu speknya sama kan, sama depan. Benar. Iya, kayak gitu. Jadi nah, itu dia tuh masukan lagi dari JJ. Ego jangan dilawan, jangan diikutin tuh. Balik lagi ke kantong sebenarnya. Nah, udah nih secara lebih pro itu. Apalagi J? Apakah kalau setelah dari winch dan locker ini udah jatuhnya tahapnya udah terlalu serius? Benar, mungkin menurut gue sih emang salah satu hal yang kalau sekarang kita ngelihat ya, orang kalau misalnya udah pasang winch itu, dia lebih akan memberanikan diri untuk off-road ke tempat yang lebih jauh atau lebih berat lagi gitu. Kadang-kadang winch tuh menjadi satu peningkat kepedean kita gitu. Wah, gue sekarang udah ada winch, gue lebih berani nih masuk ke hutan sana misalnya gitu. Walaupun orang pakai winch nggak semuanya emang untuk kebutuhan off-road. Yang untuk estetika kan juga ada kan. Betul. Kalau yang untuk estetika ya dia mau pakai winch yang emang murah atau yang benar-benar canggih. Ya tapi pada akhirnya kalau misalnya emang bukan dipakai untuk off-road sih ya mana-mana aja sih gitu. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin soal budget, mulai dari ban semua itu tuh emang ada rentang harga berbeda-beda. Apakah dari rentang harga berbeda-beda jelas juga pasti akan membuat performanya berbeda nggak sih? Oke. Kayak winch misalkan, tadi lo bilang ya. ada winch murah dan mahal gitu. Iya. Itu akan berbeda juga nggak sih? Ya. Jadi sejujurnya kita baru akan merasakan jika kita penggunaan winch-nya tuh intensif dan di kondisi-kondisi jalur yang berat. Kalau kita sama-sama main di lapangan rata, terus kebetulan nyangkut di kubangan lumpur yang ya sebenarnya ringan gitu nggak terlalu gimana banget gitu. Antara winch yang mahal sama yang murah itu belum kerasa tuh bedanya. Mungkin speed bisa jadi beda. Iya, mungkin speed bisa jadi beda. Tapi sisaannya sama-sama intinya bisa lolos gitu. Tapi begitu kita nge-winch di satu obstacle yang berat atau mungkin nggak berat, tapi panjang banget. Nah itu yang murah sama yang ini kelihatan lagi dari situ. Baru tuh, tuh. ya. Karena begitu itu winch itu kewalahan juga tuh ya kalau panjang. Kelihatannya di situ. Oke. Nah satu lagi ngomongin soal winch. Winch itu ternyata juga yang gua tahu dia kita harus tahu berapa bobot dari mobil dan juga winch yang kita pasang tuh jangan sekedar murah tapi lo harus tahu juga sama bobot mobilnya. Itu benar ya? Benar. Jadi kalau misalnya kita ngelihat winch ini kan selain dari pilihan merek, berikutnya yang kita bisa lihat tuh variannya tuh ada angka atau tonasenya. Itu menunjukkan kurang lebih ini bisa kekuatannya sampai berapa ton buat narik mobil gitu. Jadi umumnya itu ada yang 8.000 lbs, ada yang 10.000 sama yang 12.000 lbs. Atau kadang-kadang angkanya kalau di winch tuh ada angka 8, 10 sama 12. Gitu. Walaupun ada juga yang di atas itu tuh. Nah, cuma dari angka 8, 10 apa 12 ini tetap kita harus tentuin dulu nih mobil kita nih beratnya berapa nih. Kalau kita pakai Jimny tapi pakai yang 12.000 lbs itu jadi mubazir. Apalagi yang ada mobilnya nunduk doang. Apalagi winch berat, yang ada mobilnya nunduk kayak gitu. Jadi ambil contoh misalnya kalau di Jimny dia yang 8.000 lbs cukup. 8.000 lbs tuh kurang lebih sekitaran 3,6 ton. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat si Jimny nggak nyampe 3,6 ton kan, jauh di bawah itu kan. Cuma kalau kita lagi off-road kita itu akan punya beban tambahan dari obstacle-nya itu sendiri. Oh ya lagi nancap di tanah, gardan gantung di tengah. Belum lagi tanjakan terjal. Itu beban akhirnya ditarik sama winch. Langsung berapa jumlah? Langsung berapa kali lipat tuh naiknya ya dari beban mobil tuh ya. Nah, jadi itu Alexers jangan sembarangan untuk milih-milih winch terus suspensi karena suspensi juga nggak sembarangan lift kit berarti ya karena balik lagi mobilnya untuk sekedar off-road ringan atau sampai overland sampai yang di maksimal load semuanya. Begitu maksimal load otomatis mobil akan ambruk juga kan kalau nggak pas gitu ya. Benar. Nah itu dia mungkin nanti kita akan ngobrol lagi lebih dalam lah waktunya karena ini udah ngobrolnya jatuhnya cukup panjang nih. Kalau kita dalemin lagi karena
off-road ini sendiri tuh punya banyak banget lagi ilmunya lagi. Mungkin teman-teman juga banyak lah yang follow JJ. Mungkin kita di sini hanya ngebahas soal ringannya aja, tapi ya membuat orang-orang nggak perlu takut kalau memang pengen off-road, semua orang bisa lah ya gitu ya. Ya, benar. Benar. Oke, J, terima kasih banyak atas waktunya dan Sama-sama. masukan serta tipsnya ya. Thank you juga, Vi. Sama-sama. Oke, Alexers, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya dan juga bagi teman-teman yang pengen tahu tentang off-road bisa langsung kunjungin ke channelnya JJ, ya kan? Ya, benar. Oke, Alexers, sampai bertemu lagi. Dadah. Dah.